Hari ini kita akan belajar engine tune up pada mobil Suzuki R3 tahun 2017. Langkah tune up di dalam mobil R3, kita harus melakukan penggunaan alat pelindung diri, diantaranya wiper, sarung tangan, dan juga topi safety. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan alat sebelum bekerja. Alat yang digunakan diantara lain kunci set 1 kedi dan juga baterai checker atau juga biasa disebut metronic, belt tension gauge, radiator cup tester, dan juga majun. Melakukan pemasangan pelindung kendaraan pada mobil. Yang pertama, pelindung kendaraan bagian dalam. Pemasangan pelindung kendaraan bagian dalam, kita harus melakukan penurunan kaca jendela bagian kanan dan juga membuka kap mobil. Oke, yang pertama yang dipasang itu floor cover untuk melindungi lantai agar tidak kotor ketika melakukan pekerjaan. Yang kedua, persailing cover. Yang keempat, steering cover. Dan yang terakhir yaitu seat cover yang dipasang pada jok. Juga kap mobil. Kita memasang pelindung kendaraan bagian luar. Yang pertama yaitu fender cover. Untuk fender cover itu dipasang kanan kiri. Yaitu grill cover. Itu pemeriksaan oli mesin. Untuk pemeriksaan oli mesin ini ada dua, yaitu kuantitas dan kualitas. Untuk pemeriksaan kuantitas yaitu pemeriksaan jumlah. Standar berada di titik atas tepat. Hasil pemeriksaan bagus. Yang kedua yaitu pemeriksaan kualitas. Kualitasnya bagus karena tidak bercampur dengan air dan bahan bakar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada sistem pendingin. Yang pertama yaitu pengecekan kualitas dan kuantitas cairan pendingin. Oke, untuk kuantitasnya di reservoir tank itu berada di garis full tepat, dan ini hasilnya berada di antara garis full dan low. Kesimpulannya baik. Kualitas nanti kita lihatnya di sini. Hasil pemeriksaannya airnya masih jernih dan diisi dengan coolant dan tidak ada bercampur dengan oli mesin. Untuk langkah selanjutnya pemeriksaan tutup radiator. Kita periksa terlebih dahulu secara visual. Secara visual relief valve masih bagus, sealnya tidak ada yang robek, vakum valve masih bagus, tidak macet. Kesimpulannya baik. Tekanan pembukaan tutup radiator menggunakan radiator cup tester.
Untuk standarnya 70 kilopascal sampai 130 kilopascal. Untuk cara pemompaannya 30 derajat ke atas atau hobi. Pompa sampai tutup membuka. Oke, tutup membuka di tekanan 120 kPa. Kesimpulannya baik. Selanjutnya pemeriksaan kebocoran sistem pendingin menggunakan radiator tester. Oke, caranya pompa sampai tekanan 122,7 kPa. Periksa apakah terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Oke, karena ini untuk simulasi saya coba pompa di tekanan 70 kPa. Oke, di tekanan 70 kPa jarumnya tidak turun. Tidak terjadi kebocoran pada sistem pendingin, meliputi selang bagian atas, upper tank, lower tank, dan juga water pump. Kesimpulan baik. Kita pemeriksaan drift belt. Kita periksa terlebih dahulu drift belt secara visual. Kita lihat di bagian dalamnya apakah terjadi keretakan atau sobekan pada drift belt. Ini masih bagus karena tidak ada keretakan. Oke, untuk selanjutnya pemeriksaan tegangan drift belt menggunakan belt tension gauge. Untuk standarnya itu 70 sampai 90 lbs. Hasil pengukuran lbf tepat. Kesimpulan baik. Pemeriksaan full dan terminal baterai. Pastikan full positif dan negatif, tidak ada hambatan atau kotoran dengan cara kita bersihkan menggunakan sikat baja. Jadi seperti ini metode pembersihannya. Oke, kesimpulannya baik. Pemeriksaan baterai pada kendaraan. Ini saya ambil sampel baterai dari luar supaya lebih jelas. Oke, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan kotak baterai. Periksa apakah terjadi goresan, kebocoran atau menggelembung pada kotak baterai. Pemeriksaannya ada 6 sisi. Posisi 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus, 4 bagus, 5 bagus, 6 9 baik. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan elektrolit baterai. Standar di garis mak tepat. Pemeriksaannya ada 6 dari sil nomor 1 sampai nomor 6. Sil nomor 1 berada di antara garis min dan mak, kesimpulan baik. Sil nomor 2 berada di antara garis min dan mak. Sil nomor 3 berada di antara garis mak dan min, kesimpulan baik. Sil nomor 4 baik, sil nomor 5 baik, sil nomor 6 baik, kesimpulan baik. Pemeriksaan ventilasi tutup baterai. Saya ambil sampel 1. Pastikan tutupnya tidak tersumbat. Kita bisa periksa menggunakan media cahaya. Oke, hasil pemeriksaannya tutupnya tidak tersumbat. Kesimpulan baik. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Standar 1,25 sampai 1,29. Hasil 1,25. Kesimpulan baik. Kita lakukan pemeriksaan
tegangan dan kemampuan baterai menggunakan baterai tester. Oke, ini sudah muncul tegangannya 12,45 volt. Lanjut, kita periksa di luar karena baterainya ini di luar. Baterai tipe reguler. Oke, standar menggunakan disk. Kode baterai 38B20. Kita lakukan tes pada baterai. Langsung kita print, kita lihat hasilnya. Hasil dari pemeriksaan baterai tadi, baterainya masih bagus, voltasenya 12,43 volt, measured 22,14 cool crank ampere, dan ratingnya 265 cool crank ampere. Kesimpulannya baik. Oke, pemeriksaan filter udara. Oke, secara visual ini masih belum kotor. Untuk saran penggantiannya itu 30.000 km sekali. Metode pembersihannya itu dari dalam, luar, dalam. Disemprot menggunakan udara bertekanan. Contoh tune-up berkala mobil Suzuki R3 secara sederhana. Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan. Setelah saya lakukan pemeriksaan, langkah selanjutnya itu melepas pelindung kendaraan. Lepas steering cover, styling cover, seat cover, dan juga floor cover. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.